Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Anggun Aktarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Anggota Komisi 6 DPR RI menilai transportasi laut memegang peran strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga peningkatan layanan harus menjadi prioritas. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi laut, Komisi 6 DPR RI menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur, pengelolaan alur penumpang, serta peningkatan pengamanan di pelabuhan sebagai objek vital nasional. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini menyoroti kesiapan sektor transportasi laut dapat menghadapi lonjakan penumpang pada arus mudik Lebaran 2025. Menurutnya, transportasi laut memegang peran strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga peningkatan layanan harus menjadi prioritas. Ia menekankan bahwa kesiapan kapasitas, manajemen alur penumpang, aspek kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan keamanan harus terus diperhatikan. Kami terus-menerus untuk mengingatkan supaya mulai dari kesiapan kapasitas, lalu kemudian manajemen alur penumpang ini sangat penting sekali, kesehatan, kebersihan, termasuk juga keselamatan, keamanan supaya tidak ada kejahatan yang ada di kapal gitu. Tidak semuanya sempurna. Tadi sih ada beberapa kapal misalnya yang masih seperti yang lama gitu ya, tetapi mereka sudah sedikit demi sedikit sudah memperbaiki beberapa kapal supaya lebih bisa mengakomodasi penumpang yang tinggi. Komisi 6 DPR RI pun terus mendorong perbaikan layanan dan peningkatan pengamanan di sektor transportasi laut demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat, serta untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Bari Ramadana, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 12 DPR RI mengatakan meski elektrifikasi di Pulau Sulawesi sudah mencapai 93%, namun akses listrik di sejumlah dusun masih sulit dan tidak merata. Komisi 12 DPR RI hingga saat ini terus mendorong pemerataan listrik di seluruh daerah dengan terus memastikan dan menindaklanjuti hasil temuan terkait minimnya ketersediaan listrik di daerah terpencil dan wilayah 3T. Pasalnya, listrik merupakan salah satu kebutuhan primer di era digital yang juga menjadi penunjang peningkatan kualitas SDM di suatu daerah. Anggota Komisi 12 DPR RI Rocky Chandra mengatakan, meski elektrifikasi di Pulau Sulawesi sudah mencapai 93%, namun akses listrik di sejumlah dusun masih sulit dan tidak merata. Menurutnya, hal ini disebabkan karena infrastruktur yang tidak memadai. Untuk itu, ia mendorong PT PLN segera mengatasi masalah pemerataan elektrifikasi di Pulau Sulawesi dengan mencanangkan target pemasangan listrik 100% selama beberapa tahun ke depan. Itu juga sudah sampai di angka 93% untuk yang dialiri oleh PLN dan 99% yang dialiri oleh PLN dan swasta. Nah, kami ingin meningkatkan rasio ini lagi menjadi bukan hanya teraliri sampai ke tingkat desa-desa tapi juga ke dusun-dusun. Ini mungkin akan menjadi target yang kami akan usulkan untuk kepada PLN di periode ke depan. Berat memang berat, sulit memang sulit karena ini membutuhkan kolaborasi antara PLN dan juga pemerintah daerah. Ini juga berkaitan dengan akses yang ada di dusun-dusun yang harus dilalui untuk bisa dialiri listrik. Lebih lanjut, Rocky mengusulkan agar PLN dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur yang menunjang kemudahan akses listrik ke dusun, sehingga upaya pemerataan listrik hingga ke dusun dan daerah pelosok dapat segera tercapai. Dari Sulawesi Tenggara, Rodia, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyoroti masih minimnya infrastruktur mitigasi bencana di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 09.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Saya terpilih menjadi kepala daerah di Kabupaten Lampung Selatan, menjadi bupati selama 1 periode sampai dengan 2015. Dan pada periode kemarin, tahun 2024, saya mencoba menjalankan sebagai wakil rakyat di DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Hari ini saya sedang dipercaya untuk menjadi salah satu organisasi adat yang ada di Lampung, yaitu Majelis Penyimbang Adat Lampung. Eksekutif atau legislatif? Legislatif kalau sekarang. Karena di DPR ya. Ya kalau saat ini tetap saya pertama kali di sini ya tentu sedang belajar juga di legislatif. Hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI berharap pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melakukan pemetaan melalui survei terhadap jumlah kebutuhan peralatan early warning system yang disesuaikan dengan tipe bencananya. Kunjungan spesifik ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yogyakarta, anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyoroti masih minimnya infrastruktur mitigasi bencana di wilayah DIY. Padahal menurutnya Yogyakarta merupakan daerah supermarket bencana. Oleh karena itu, ia berharap ke depan pemerintah provinsi dapat melakukan pemetaan melalui survei terhadap jumlah kebutuhan peralatan early warning system yang disesuaikan dengan tipe bencananya. Karena belum ada survei tentang kebutuhan early warning system dengan tipe bencana yang ada di Jogja ini. Mestinya disurvei dulu, maka kalau memang sepakat tadi ada ide DIY menjadi laboratorium bencana, tempat pusat studi bencana, maka mestinya itu harus dilakukan surveinya, kemudian nanti sesuai dengan kemampuan keuangan negara, kemampuan daerah, alat-alat itu juga dipenuhi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengungkapkan, sejauh ini peran BPBD belum maksimal dalam melakukan upaya mitigasi bencana. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya peralatan serta anggaran. Di sisi lain, ia juga mendorong perlu adanya peningkatan kompetensi SDM dalam melakukan mitigasi bencana. Kami tadi mendapatkan masukan dari teman-teman BPBD daerah supaya dilakukan kaitannya tidak hanya terkait dengan masalah bantuan, tapi kita siapkan dengan mitigasi itu, kita siapkan dengan SDM yang lebih baik. Jadi kita harus melakukan persiapan-persiapan itu sehingga akhirnya kalau bila terjadi satu bencana bisa penanganan yang lebih baik, kan begitu. Dari Yogyakarta, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Balik DPR RI menegaskan penguatan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diperlukan untuk melindungi hak konstitusional setiap warga negara dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perlindungan pekerja migran Indonesia sejak fase pra-keberangkatan, saat sampai, lalu bekerja di negara tujuan, hingga kepulangan dan reintegrasi kembali di lingkungan masyarakat, menjadi konsep yang mendasari urgensi RUU PPMI. Anggota Balik DPR RI Ahmad Irawan menekankan, RUU ini merupakan usul inisiatif DPR RI dan komitmen negara untuk melindungi warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri. Penguatan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diperlukan untuk melindungi hak konstitusional setiap warga negara dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini satu poin penting karena selama ini pekerja migran kita itu selalu atau seringkali mengeluarkan biaya yang mahal ketika berangkat gitu loh. Karena ya banyak broker-broker, makelar-makelar itu termasuk rentenir dalam meminjami uang dalam pengurusan proses atau persyaratan untuk berangkat ke negara tujuan. Nah, kami memberikan
mendorong satu policy, satu kebijakan bahwa setiap calon pekerja migran itu bisa mendapatkan akses KUR, di mana akses kredit ini itu bisa digunakan oleh setiap pekerja migran untuk mengurusi pemberangkatannya, baik untuk persyaratan maupun transportasi, pelatihannya. Lebih lanjut, Ahmad Irawan menambahkan, RUU ini nantinya juga akan mengusulkan pembentukan otoritas sentral untuk mempermudah kerjasama pemerintah dan bisnis yang menerima pekerja migran Indonesia. Ia berharap RUU PPMI dapat meminimalisir masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia. Adila dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengapresiasi langkah awal pembangunan good governance melalui penerapan prinsip transparansi dalam proses perumusan kebijakan publik. BKSAP DPR RI menilai pentingnya kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, pihak swasta, DPR RI, dan komunitas serta lembaga nirlaba untuk penerapan prinsip transparansi dalam proses perumusan kebijakan publik. Ketua BKSAP DPR RI Mardani mengapresiasi langkah awal pembangunan good governance melalui penerapan prinsip transparansi dalam proses perumusan kebijakan publik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lembaga untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, terbuka, dan transparan dalam rangka meningkatkan indeks kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan. Secara umum sudah ada bibitnya, tapi karena belum duduk bareng, belum kolaborasi bareng, jadi kadang-kadang ada perbedaan persepsi. Hari ini kita bersyukur teman-teman NGO-nya hampir 18 hadir semua, kementerian dari Bappenas dan Pan-RB hadir, dari akademisinya hadir, dari legislatifnya hadir, mudah-mudahan hasilnya akan optimal. Tentu semua akan ada pengaruhnya, tapi ketika kita berkata benar dan cuma kebenaran dan kejujuran, publik akan mengapresiasinya, walaupun itu pahit. Karena itu transparansi dan good governance itu intinya adalah kita tidak menutupi kebenaran. Kita berbicara jujur dan kita mengakui kesalahan. Orang paham kok kalau kita salah atau kita lagi ada masalah gitu. Lebih lanjut, Mardani menekankan, penerapan prinsip transparansi menjadi langkah awal membangun sistem good governance yang akan meningkatkan partisipasi publik dalam setiap rumusan kebijakan. Dari Banten, Anggun Oktarini, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI bersama Kemenak telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji turun dibanding dengan tahun lalu. Di sisi lain, kuota haji reguler pada tahun ini ditetapkan lebih dari 200.000 orang. Lantas seperti apa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini? Simak informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena? Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. Bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan.
Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Komisi 8 DPR RI menilai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 harus terus ditingkatkan, mengingat pemberangkatan jemaah haji akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei. Persiapan dari daerah asal jamaah hingga setibanya di Arab Saudi harus dilakukan secara cermat dan presisi. Nah, pemirsa, simak informasi mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Memasuki musim ibadah haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi, DPR dan pemerintah terus melakukan berbagai persiapan baik dari sisi regulasi maupun kesiapan infrastruktur demi memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji asal Indonesia. Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia tahun ini pun mengalami beberapa penyesuaian, mulai dari biaya perjalanan hingga kuota calon jamaah. Komisi 8 DPR RI bersama Kemenak telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji turun daripada tahun lalu, yakni sebesar Rp89,41 juta untuk jemaah reguler, lebih rendah dibandingkan dengan BPIH 2024, yaitu Rp93,4 juta. Alhasil, biaya yang perlu dikeluarkan oleh jemaah haji reguler tahun 2025 adalah Rp55,43 juta, lebih rendah dari tahun 2024 yang sebesar Rp56,4 juta. Untuk sisanya, yaitu sebesar Rp33,98 juta akan dibayarkan menggunakan nilai manfaat dari BPKH. Di sisi lain, kuota haji reguler pada tahun ini ditetapkan sebanyak 203.320 orang. Kuota tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok, meliputi kuota jamaah haji reguler tahun berjalan yang mencapai 190.897 orang, kuota prioritas jamaah lansia sebanyak 10.166 orang, kuota pembimbing sejumlah 685 orang, serta kuota petugas haji daerah yang dialokasikan untuk 1.527 orang. Tadi kita sudah melaporkan ke Presiden dan beliau menyambut baik apa yang kita lakukan, bahwa ketelitian dan kecermatan para anggota Panja di Komisi 8, beliau memberikan apresiasi. Tahun ini kita bisa menghemat sekitar 870 miliar rupiah dari sisi pengurangan yang 4.160 itu. Komisi 8 DPR RI menilai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 harus terus ditingkatkan, mengingat pemberangkatan jemaah haji akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei. Persiapan dari daerah asal jemaah hingga setibanya di Arab Saudi harus dilakukan secara cermat dan presisi. Permasalahan administrasi juga perlu diperhatikan dengan memperhatikan visa haji hingga pelunasan BPIH, sehingga diharapkan pelaksanaan ibadah haji Indonesia pada tahun 2025 akan lebih baik dan mendapatkan fasilitas dan pelayanan ibadah haji yang lebih baik dari sebelumnya. Pembentukan Badan Penyelenggara Haji merupakan komitmen dari pemerintahan Presiden Prabowo untuk mewujudkan pengelolaan haji yang aman, transparan, dan nyaman bagi jemaah. Menurutnya, kesiapan struktur badan haji yang profesional dari pusat hingga daerah akan memberikan peningkatan kualitas serta kepastian perlindungan bagi jamaah dalam melaksanakan ibadah haji. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh perlu direvisi untuk menciptakan ekosistem haji yang lebih baik. Harus menyiapkan badan struktur haji yang benar-benar profesional, baik dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat. Karena kalau kita berkaitan kemarin dari 2025 ke bawah, itu kan penyelenggara haji adalah Dirjen Haji dari Kementerian Agama. Untuk 2026 Badan Haji sudah terbentuk. Tentunya Badan Haji betul-betul harus siap untuk melaksanakan estafet penyelenggaraan haji yang diambil oleh Badan Haji itu sendiri. Nah, tentu pemerintah Presiden berharap dengan dibentuknya Badan Haji akan lebih profesional menyelenggarakan penyelenggaraan haji
kepada para jamaah haji. DPR mendesak pemerintah menjalankan komitmen pelayanan terbaik dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025. Komisi 8 juga meminta pemerintah menjalankan seluruh proses rangkaian perjalanan ibadah haji secara profesional dan bebas dari praktik menyimpang. Sehingga diharapkan seluruh upaya yang dilakukan memenuhi ekspektasi masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik sesuai amanat konstitusi. Dress well kerap kita dengar di sosial media sebagai sebutan generasi Z untuk tampil modis dan juga elegan. Yang ini dipercaya dapat meningkatkan rasa percaya diri. Untuk tampil modis dan elegan tentunya kita memerlukan koleksi baju yang beragam untuk memudahkan kita mencocokkan tampilan kita setiap hari. Dan tentunya dengan budget yang tidak berlebihan. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Ini kita sedang dihadapkan dengan kondisi Kementerian PU itu efisiensi yang luar biasa. Iya. Seperti di Sumatera ya, saya dari Riau itu kilometer 83 tepatnya di Kabupaten Pelalawan itu air masih tergenang. Penduduk Indonesia ini banyak kan? Iya, tapi yang pemudik itu 52%. Tanggal 30 hari atau 60 hari sebelumnya dibuka sudah habis di jam 00-nya. Banyak spekulasi kayak, ini kayaknya ada permainan orang dalam deh. Ya, ini untuk bis ini kita harus melakukan perbanyak ramcek. Dari 11.000 yang dilakukan ramcek, itu 877 kalau tidak salah itu. Itu rekomendasinya nggak layak untuk jalan. Anda kembali di TVR 09. Tampil modis ini Zia dan pemirsa, dengan budget yang tidak banyak nih thrifting dapat menjadi solusinya. Terkenal dengan surganya thrifting, Pasar Cimol Gede Bage dapat menjadi salah satu rekomendasi untuk pemirsa kunjungi. Mulai dari beragam outfit dengan harga ekonomis namun tidak pasaran hingga brand terkenal nih Gun. Ya betul sekali, dan langsung saja nih pemirsa kita saksikan tayangan Intips Thrifting secara ekonomis untuk tampil modis pada segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Thrifting, cara ekonomis untuk tampil modis. Istilah thrifting mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga pemirsa Intips. Apalagi fenomena thrifting ini banyak menjadi pembahasan di media sosial dan digandrungi oleh kaula muda. Namun, apa sih sebenarnya arti dari thrifting? Secara terminologi, thrifting mengacu pada aktivitas membeli barang bekas. Secara bahasa diambil dari kata thrifty, yang berarti cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien. Sehingga thrifting tidak hanya diartikan sebagai aktivitas membeli barang bekas, namun juga konsumen dapat merasakan sensasi tersendiri ketika bisa berebutan barang dengan orang lain di pasar, apalagi jika mendapatkan barang langka dengan harga yang lebih murah. Thrifting bisa dilakukan dengan berburu barang melalui e-commerce, media sosial, maupun datang langsung ke pasar loak, salah satunya yang akan kita bahas kali ini, Pasar Cimol Gede Bage di Kota Bandung. Berbeda dari factory outlet, mall maupun distro, Pasar Cimol Gede Bage merupakan pusat perbelanjaan barang bekas, terutama fashion, yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Pasar Cimol merupakan singkatan dari Cibadak Mall yang sejak dahulu memang terkenal sebagai tempat khusus menjual pakaian bekas dari mulai baju, jaket, kemeja, sepatu, topi, hingga gaun pernikahan pun akan pemirsa temukan di pasar ini. Pasar Cimol Gede Bage bak surga baju bekas di kota Paris Van Java. Tak perlu khawatir soal harga, busana di Pasar Cimol Gede Bage sangat murah dan gak bikin kantong kering kok. Busana bekas di tempat ini juga memiliki kualitas yang tak kalah dengan baju baru. Kualitas barang original dengan harga yang miring adalah alasan banyak orang untuk tertarik berburu pakaian di Pasar Cimol Gede Bage.
Meskipun panas dan berdesak-desakan, Pasar Cimol tidak pernah sepi pembeli. Banyaknya pilihan pakaian dan model yang tidak pasaran menjadi daya tarik tersendiri nih bagi para pengunjung. Kebanyakan produknya merupakan barang impor dari Jepang, Korea, Cina, dan Thailand. Seperti toko busana lainnya, baju bekas ini digantung dan dipajang dengan rapi di rak. Hal ini ditujukan agar pembeli dapat dengan mudah memilah-milah baju mana yang menarik hati. Kemudian tinggal dicocokkan dengan ukuran badan, diperiksa dengan teliti jika ada kancing baju yang lepas, noda-noda di baju, melihat kecerahan warna dengan memastikan tidak ada bagian pakaian yang sobek. Berburu baju bekas di pasar loak seperti ini yang terpenting adalah teliti. Jika ingin berbelanja di Pasar Cimol, pastikan pemirsa memilih pakaian dengan jeli dan jangan ragu untuk menawar ya. Biasanya nih, pedagang di Pasar Cimol selalu memberikan kesempatan pembelinya untuk menawar loh. Mulai dari sweater seharga Rp20.000 hingga 3 potong kemeja dengan harga Rp100.000 saja. Jadi nggak heran kan kalau Pasar Cimol digandrungi oleh kaum milenial, yang juga loh orang dari luar kota yang sengaja pergi ke Bandung demi berbelanja di Pasar Cimol. Jaket denim menjadi busana yang tak lekang oleh waktu. Dari dulu hingga sekarang, jaket jeans masih menjadi primadona untuk dipadu-padankan dengan busana lain. Tak hanya jaket denim, ada juga jaket berbahan tebal, jaket kulit, parasut, hingga mantel bisa ditemukan. Modelnya pun sangat variatif, sehingga bisa menambah gaya penampilan. Mulai dari gaya vintage, retro, monokrom, atau playful dengan warna-warni yang cerah ceria. Jaket menjadi salah satu fashion yang cukup sering dicari di pasar ini. Membeli baju bekas atau thrifting juga menjadi sebuah gaya hidup bagi sebagian orang. Daripada membeli baru, beberapa orang lebih memilih mencari busana bekas. Selain mengurangi limbah busana, thrifting juga bisa meminimalisir pengeluaran untuk tetap tampil modis dengan harga yang ekonomis. Gimana pemirsa? Tertarik untuk berburu baju bekas di pasar ini? Kalau mau berkunjung, pasar ini buka dari jam 8 sampai jam 6 sore ya. Jangan lupa untuk mampir. Dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari Selasa 25 Maret 2025. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat akan ada rapat paripurna DPR RI dengan agenda pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2024 hingga 2025. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah maksud kami terkait dengan TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Angtarini dan juga rekan Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.